Hari ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Immortal di Android. Sebenarnya caranya simpel banget teman-teman. Setelah kalian mengunduh file versi Androidnya dari Google Drive, itu kalian ekstrak kayak biasanya. Biasanya di HP Samsung itu kan ada fitur ekstraknya tuh. Aku yakin di HP lain juga ada. Setelah diekstrak, di dalamnya terisi APK. Aku nggak tahu sih kenapa kok developernya nggak langsung upload APK-nya aja ke Google Drive, kok langsung dikemas di file ekstrak kan. Lupakan saja, yang penting kita coba install. Dan setelah di-download dan diekstrak, dan kita langsung install aja. Ini kita klik Install tombol. install di sini. Immortal menginstal. Batal. Ya, kita akan cek ya di dalamnya seperti apa. Ini juga pertama kali sih bagiku untuk akses Immortal di Android ini. Ini demi kalian nih yang sering nanya soal Androidan ini. Kita akan coba sekarang. Go Google Play Protect. Oke, ini ada Play Protect-nya. Terima. Kita klik tolak tentu saja, takutnya ditolak sama Play Play Protect terus nggak bisa main. Oke, udah keinstall ya teman-teman. Ini suara pembaca layarnya sengaja aku munculin, jadi biar teman-teman yang semuanya bisa tahu apa yang akan aku lakukan di sini. Kita klik buka teman-teman. Oke, openingnya sama ya kayak di komputer ya ternyata openingnya. Yang aku khawatirkan adalah 8,45 milibar resources that need to be. suara pembaca layarnya suara default yang kita pakai ya ternyata, bukan suara macam-macam ya. Syukurlah, bagus lah kalau gitu, enak ini mainnya. Oke, kita ketuk 2 kali dan dia bakalan install secara otomatis. Jadi gini ya teman-teman, cara update-nya ketuk 2 kali aja langsung terupdate. Kalau gagal update lagi guys. Landscape. Ya kok landscape. Oke, aku rubah ke potret, bisa nggak ya? Aku kok landscape nggak terlalu suka sih. Oke, ini sudah masuk, dan karena posisinya landscape, aku harus menghadap posisi chargernya di kanan. Usap ke kiri atau usap ke kanan, dan ketuk 2 kali untuk memilih. Kita klik English. Aduh, kita coba klik Settings. Path of Immortality ya. Terus kita cari Indonesia. Immortal Path Guide. Game Language. Oke, game language. Kita akan ubah ke Indonesia. Tadi ternyata pilih bahasa, tapi aku kliknya English jadi. Change game language. Change game language. Change game language. Oke. Chinese, Indonesia. Oke, kita pilih Indonesia dan bahasa sudah ke Indonesia secara otomatis. Jadi setelah kalian main untuk pertama kalinya disuruh pilih bahasa. Jadi kalian bisa langsung pilih bahasa Indonesia. Oh ya, kita akan cek di setting di pengaturan ini. Ganti layar horizontal vertical. Oke, bisa teman-teman. Kita ketuk 2 kali. Portrait. Dan akan sudah jadi potret. Aku bisa pegang HP kayak biasanya. Enak wis. Usap ke bawah ya usap ke bawah aja. Jadi untuk kembali usap ke bawah sama kayak di komputer. Kalau di komputer kan tekan panah bawah. Kalau di sini usap ke bawah. Pusat akun. Pusat akun. Silakan pilih akun. Oke, sama ya ternyata. Masuk atau daftar akun. Dan karena di sini belum ada data Gmailku, jadi aku harus ketik Gmail sama passwordnya dulu nih guys. Aku tulis dulu. Kita klik masuk. Sekarang sudah muncul karakter-karakterku. Ini sudah persis ya kayak yang di komputerku. Jadi aku bisa akses di Android maupun di komputer. Dan untuk cara mempelajari cara mainnya ini aku harus belajar lagi teman-teman. 1.7.190. Misalnya aku klik yang ini. Defaultnya kita bisa mengontrol karakter. Mau jalan ke kanan, usap ke kanan, ditahan. Jalan ke kiri, usap ke kiri. Dan untuk mau masuk ke main menu, untuk masuk ke menu utama, kalau di komputer kan tekan M. Kalau di Android itu sentuh layarnya tapi ditahan selama 0,5 detik, jadi langsung ke menu cepat. Untuk mengembalikannya usap ke bawah. Kalau kalian usap ke atas ataupun ke bawah, ini fungsinya adalah kita memilih target. Kalau di komputer kan tekan tab shift tab. Kalau di Android ini bisa usap ke atas ke bawah. Terus kalau beralih kategori dari NPC ke musuh misalnya, kita bisa usap ke kiri atau ke kanan menggunakan 2 jari. Pihak kita, musuh. Nah, misalnya kayak gitu, atau pihak kita. Dua monster berkepala. Terus kita bisa usap dari atas ke bawah atau sebaliknya. Dan ya, ini kalau mode biasa ya. Gimana cara ngubah ke mode obrolan, ini aku harus cari tahu nih. Untuk mode obrolan caranya ketuk dan tahan selama 0,5 detik menggunakan 2 jari. Kalau 1 jari kan ke menu utama, tapi kalau sentuh tahan menggunakan 2 jari itu ke menu obrolan. Untuk beralih ke guild, dunia, dan macam-macamnya sama usap ke kiri atau ke kanan menggunakan 2 jari. Dan kalau kalian mau mematikan pembaca otomatis untuk dunia, misalnya pesan dunia, itu bisa usap ke bawah menggunakan 2 jari. Lalu kalau beralih mode ke chat pribadi, ini aku masih cari tahu nih caranya. Untuk beralih dari obrolan publik ke chat pribadi, itu caranya ketuk 2 kali menggunakan 2 jari. Dan untuk menavigasi siapa aja yang ngechat, caranya bisa usap ke kiri atau kanan menggunakan 2 jari. Sekarang kita akan kembalikan ke publik lagi. Sekarang kita akan testing ngetik pesan di saluran dunia. Dunia. Nah, saluran dunia itu maksudnya saluran global. Jadi seluruh pemain
bisa mengetahui pesanku. Ketuk tahan di bawah kanan Silakan. Oke. dan kita bisa ketik pesan di sini. Misalnya, I. hai, lalu tekan kanan bawah untuk ngirim. Selesai mode sentuh untuk menjelajah diaktifkan. Oke. Menjelajah dengan menyentuh telah dijeda. VPI 06 Nah, ini 5609. chatku kebaca, teman-teman. Dan untuk baca chat, usap kiri atau ke kanan menggunakan satu jari ya, ternyata. Lihat informasi. Dan kalau mau lihat informasi pemain yang nulis pesan, itu bisa usap ke atas. Nah, ini ada lihat informasi. Informasi maksudnya apa? Ya, karakternya level berapa. Terus kalau dia sedang bertarung, kita bisa nonton. Untuk Ipawi Istana Surgawi. kebetulan ada yang minta request join tim ini, teman-teman. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menerima orang ke dalam tim. Ini sistem tim agak aneh sih menurutku, tapi ya ketuk tahan di mode permainan dan kita pilih menu cepat, lalu usap ke kiri sampai ketemu tim. Setelah itu kita Daftar aplikasi. pilih daftar aplikasi. Ipawi Istana Surgawi 1.9061 ras manusia. Nah, laki-laki, ini teman-teman. biasa hari komprehensif Kita ketuk 2 kali di namanya, dan tingkat motivasi terima. kita bisa klik terima. Tapi di dalam tim sudah ada 3 orang, nggak tahu bisa masuk atau enggak. Nggak bisa, teman-teman. Jadi di dalam tim maksimal 3 orang. Kita Daftar akan anggota. hapus salah satunya. Sa- Kita 1.13.576. hapus yang Laksmi. Hapus anggota. Konfirmasi. Kita konfirmasi. Tim Vivi mengusir Laksmi dari Vivi. Oke, Verifikasi. kita coba terima dia lagi. Ipawi terima. Tim Ipau bergabung $STR $2 Oke, STR dia $3. bisa join ke dalam tim sekarang. Jadi tim ini maksimal 3 orang. Kalau mau menambah orang lain, kita harus hapus salah satu anggota dari tim ini. Itu hanya sebagai contoh. Dan kalau misalnya kalian mengundang orang lain ke tim, terus orang itu setuju, kalian harus mengecek aplikasi setelah itu, teman-teman. Nggak langsung masuk ke dalam tim. Jadi sistem game ini sedikit berbeda. Kalau game lain, kalau kita undang orang lain dan orang itu setuju, biasanya kan otomatis masuk. Nah, kalau yang ini kita harus sama-sama cek di aplikasi ini, teman-teman. Dan kita klik setuju untuk join. Konfirmasi. Kebetulan teman-teman di sini ada yang minta berteman. Dan sekarang bagaimana cara menerima pertemanan? Caranya kita sentuh tahan di mode permainan Menu cepat. dan kita cari nasib abadi. Kita pilih Daftar teman abadi. teman abadi, Permintaan teman lalu abadi. kita klik permintaan teman abadi. Belum diproses Ipau. Nah, ini ada nama dia. Setuju. Kita klik setuju. Sudah disetujui Ipau. 1.000 Ini kan Ipau. tulisannya sudah 1.900 setuju. Nah, sekarang untuk menghilangkan Sudah disetujui Ini. Ipau. Setuju. kita klik Konfirmasi. konfirmasi. Tidak ada permintaan teman abadi. Oke, tapi teman-teman, aku rasa ada bug sedikit di sini. Jadi kalau misalnya dia menambahkan kalian sebagai teman, terus dianya offline, terus kita menerima, itu nggak akan masuk ke daftar pertemanan. Karena aku sudah mengalaminya berkali-kali. Jadi usahakan dia online. Tapi kalau misalnya dia online pun dan kalian menerima pertemanan, ternyata nama dia nggak ada di daftar pertemanan, minta dia untuk apply kalian sebagai teman lagi dan kalian terima, atau sebaliknya aja, minta dia untuk kasih tahu ID pemainnya, kalian tinggal tulis ID-nya dan teman sudah bertambah dan kalian bisa ngobrol ataupun bergabung dengan tim. Oke, demikianlah untuk tutorial singkat tentang Immortal versi Android. Obrolan Semua- pribadi Ipau halo. Sebelum terjadi hal baru lagi, aku akan akhiri video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.